Halo Sobat Milenial, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada ya. Dan saat ini saya Larasati Putri sedang berada di Gra Oikumene yang terletak di Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Kalian penasaran nggak sih Laras kesini ngapain? Di samping saya sudah ada Pendeta Gomar Gultom yang merupakan Ketua PGI ya, Ketua Umum PGI. Atau biasa dikenal sebagai Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Bapak, halo. Halo, selamat sore Mbak Laras. Iya. Selamat jumpa dengan para pemirsa dan saudara terkasih sekalian. Oke, Bapak mungkin boleh memperkenalkan diri dulu secara singkat ke Sobat Milenial dan juga Gen Z. Maka karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Boleh dong kenalan dulu. Ya, senang jumpa dengan pemirsa IDN Times. Saya Pendeta Gomar Gultom. Saya ditahbis jadi pendeta di HKBP tahun 1986. Lalu dipercaya bertugas di PGI sejak tahun 2019 menjadi Ketua Umum PGI sampai 2024 yang akan datang. Sebelumnya saya dipercaya juga menjadi Sekretaris Umum PGI selama 2 periode dari 2009 sampai 2019. Saya kira demikian Mbak Laras. Oke Bapak, ini kalau kita lihat track record Bapak kan sepertinya Bapak PGI banget gitu ya, dari tahun 2009. Tentunya Bapak boleh dong menjelaskan sebetulnya makna dari Gra Oikumene itu diambil dari bahasa apa dan artinya apa Pak? Ya memang seperti Mbak Laras katakan PGI banget ya, ya betul saya kira karena saya termasuk lama di sini. Gra Oikumene adalah nama gedung ini. Diambil dari 2 kata yang dari 2 bahasa. Ini digabung antara gra itu dari Sanskerta, oikumene dari bahasa Yunani. Ini di Indonesia ini sering salah kaprah. Orang menggunakan graha gitu. Sebenarnya yang benar itu dalam bahasa Sanskerta yang berarti rumah atau istana itu adalah gra. Bukan graha, tapi gra. Maka kami pakai gra. Graha itu artinya buaya. Bahkan artinya juga membinasakan kalau graha. Makanya kita tidak mau pakai graha, kita pakai gra oikumene. Sementara oikumene itu merupakan simbol dari perjalanan gereja-gereja di dunia ini. Jadi Dewan Gereja Sedunia, Dewan Gereja Se-Asia, Dewan Gereja-Gereja di Indonesia itu pakai lambang perahu dan salib seperti di gambar ini dengan tulisan oikumene. Oikumene itu sendiri terdiri dari 2 kata dalam bahasa Yunani, oikos dan menein. Oikos itu bisa berarti rumah, bisa juga berarti dunia ini, dunia atau rumah. Menein itu mendiami. Jadi oikumene dipahami sebagai sebuah upaya untuk menata dunia ini menjadi rumah yang layak untuk didiami. Didiami oleh siapa? Didiami oleh semua. Jadi bukan hanya didiami oleh warga gereja, didiami oleh hanya warga Kristen, tapi didiami bukan saja oleh warga manusia, umat manusia, tapi didiami oleh makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Jadi gerakan oikumene adalah sebuah gerakan untuk menata dunia ini menjadi rumah yang nyaman untuk didiami oleh semua, oleh manusia, oleh tumbuhan, oleh hewan, oleh udara, air, tanah, dan laut. Gitu. Oke baik, ternyata maknanya dalam ya dan sangat menarik nih. Nah Bapak, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Mau nih sharing-sharing bareng IDN Times Ya kita ngobrol dengan secara sobat singkat. muda kita harus siapkan waktu selalu. Iya betul, dan kita ini kan sudah masuk ke penghujung tahun 2022 begitu ya Pak. Gak lama lagi kita akan menyambut 2023 gitu. Dan kita kali ini mau ngobrol seru soal harapan kehidupan beragama 2023 menurut pemimpin lintas agama. Dan Bapak mewakili umat Kristiani gitu Pak. Ini kita buka pertanyaannya dengan ringan dulu gitu ya. Tahun 2022 ini akan segera berakhir gitu ya Pak. Sejauh catatan Bapak, bagaimana kehidupan antar umat beragama di Indonesia ini khususnya? 2022 ini sangat menjanjikan menurut saya. Ada begitu banyak perjumpaan-perjumpaan lintas budaya, lintas iman yang begitu membanggakan. Kita disemangati oleh Pancasila dengan moto Bhinneka Tunggal Ika kita yang luar biasa itu. Dari aneka ragam kita bisa bersama-sama.
dan itu kita nikmati. Kita syukuri bahwa Indonesia yang begitu beragam. Tidak ada negara di dunia ini seberagam Indonesia. Dan toh kita bertahan, bahkan makin maju. Saya katakan tadi begitu penuh pengharapan karena 2022 ini kita mencapai pencapaian yang luar biasa di berbagai aspek kehidupan ekonomi, politik dan semuanya. Ya, namun harus diakui juga memang ada gesekan-gesekan di sana sini. Kita melihat misalnya sekelompok orang yang intoleran makin bersuara di ruang publik. Jadi ruang publik kita diramaikan dengan rebutan-rebutan oleh kelompok-kelompok intoleran. Itu harus kita akui ada. Masalah Cianjur juga kita tentu ikuti bencana di sana yang dipelintir oleh sekelompok orang menjadi seolah masalah agama gitu ya. Tapi saya melihat itu gesekan-gesekan yang tidak harus membuat kita menyerah dan putus asa. Justru saya melihat itu tantangan yang harus kita atasi. Jadi itu sih yang saya lihat dari perjumpaan saya dengan berbagai kelompok umat di Indonesia. Saya bertemu dengan banyak pihak, banyak kelompok. Semuanya happy with Indonesia. Gembira, dan itu yang harus kita semangati tanpa menutup mata bahwa ada kelompok-kelompok yang mencoba mengganggu dan merenggut kebahagiaan kita sebagai bangsa Indonesia. Itu musuh kita bersama ya. Oke, baik begitu. Kalau barusan kita membahas soal antar umat beragama, Ya. artinya seluruh agama di Indonesia. Kalau sekarang kita mau nanya nih, di antara umat Kristiani, Pak, apakah ada catatan sepanjang tahun 2022? Apakah Bapak merasa pandemi ini merenggangkan umat Kristiani untuk beribadah bersama dalam satu tempat, atau memang ada cara-cara lain, contohnya lewat Zoom gitu? Ya. Bagaimana, Pak? Ya, pandemi ini memang menjadi lokus ya buat kita menghadirkan diri sebagai umat beriman gitu. Artinya begini, kalau kita sungguh-sungguh beriman, maka setiap masalah yang ada harus kita lihat sebagai sebuah pertanyaan, apa maksud Allah menempatkan kita di bumi Indonesia dalam kondisi sedemikian ini. Dan saya lihat gereja-gereja di Indonesia sungguh-sungguh menampilkan diri menjadi garam, ya, menjadi terang di tengah-tengah bangsa kita selama pandemi itu. Saya menyaksikan gereja-gereja yang melayani masyarakat bukan hanya untuk dirinya, tapi secara umum. Mereka yang terpinggirkan, mereka yang terpapar karena COVID-19 itu betul-betul dilayani bersama. Dan bukan hanya itu, saya lihat juga gereja-gereja belajar dan bekerja bersama dengan umat beragama lain. Dengan semua elemen bangsa yang berkehendak baik. Kami sendiri di PGI, di awal pandemi itu sempat kelabakan, mau melakukan aksi-aksi penyemprotan, bingung juga gitu. Dan kami belajar dari teman-teman kita dari umat Muslim. Duafa, dompet duafa. Mereka punya tim dan kami undang untuk melatih relawan-relawan di kelompok di gereja di PGI ini. Jadi kita bekerja sama dengan mereka. Kita juga bekerja sama dengan aksi cepat tanggap. Kita lakukan kerjasama dalam berbagai hal. Dan itu menunjukkan bahwa Indonesia di tengah keberagaman ini dengan label-label agama itu pun bisa ditembusin gitu. Dan kita bekerja sama selama pandemi. Itu satu catatan yang saya saksikan sendiri dan alami sendiri. Lalu yang kedua tentang hidup beribadah, berkumpul di tengah pandemi. Ya kita beruntung dengan kemajuan teknologi. Walaupun sempat gagap juga gereja-gereja menganggap bahwa perjumpaan harus physically, tidak harus Zoom dan virtual begitu. Tapi lama-lama warga makin sadar bahwa Tuhan itu tidak gagap teknologi. Jadi teknologi yang bagaimanapun termasuk teknologi digital, termasuk video seperti sekarang ini, Tuhan tidak gagap. Dia bisa ada dan menggunakan alat-alat seperti itu semua untuk umatnya bisa makin dekat kepadanya gitu. Dan kesadaran itu akhirnya menjemaat dan jemaat-jemaat bisa bersyukur dan bergembira dengan ibadah-ibadah virtual, no problem pada akhirnya. Sekarang ini mulai lagi ibadah onsite ya, ibadah luring gitu. Malah dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa teman, termasuk Bilangan Center di Indonesia, ada sebuah grup penelitian
juga Barna melakukan penelitian, ternyata masih banyak warga yang belum datang ke gereja. Jadi masih tetap dengan daring. Akhirnya beberapa gereja, sebagian besar di Jakarta gereja melakukan ibadah secara hibrid. On-site oke, tapi online juga. Menurut penelitian Bilangan Research Center, BRC, itu lebih kurang 81% jemaat yang datang ke gereja sekarang ini. Yang tadinya 100, misalnya yang 100% hadir, sekarang 81% dan 19% sisanya itu mengikuti secara online. No problem. Sekarang lebih fleksibel ya Pak. Ternyata pandemi ini juga mengajarkan kita bahwa beribadah tidak harus berkumpul di satu tempat. Ya, karena ya apapun itu kita bisa beribadah dimanapun dan kapanpun begitu ya Pak ya. Nah Bapak, kalau Bapak bagaimana melihat peran pemuka agama di Indonesia ini dalam meningkatkan iman dan juga toleransi beragama? Ya, peran pemuka agama di Indonesia sangat sentral dan strategis karena Indonesia ini kan masyarakat yang agamaniah ya, dan panutan terhadap para pemimpin agama itu masih sangat kuat. Berbeda dengan di negara-negara lain yang menganggap hubungan dengan Tuhan itu hubungan pribadi langsung dan gak ada urusan dengan kiai, pendeta atau apapun. Di Indonesia umumnya para pemimpin agama masih memberi tempat tersendiri. Nah, saya melihat peran-peran seperti itu harus dimainkan oleh para pemimpin agama dengan membawa umatnya beragama lebih cerdas. Maksud saya begini, banyak sekali sekarang umat kita di semua agama, di Kristen ada, di Muslim, Hindu, Buddha, beragama itu sangat formalistik. Simbol-simbol agama lebih dikedepankan daripada muatan agama itu sendiri. Prinsip-prinsip agama itu sendiri. Bahkan banyak juga yang terjebak kepada beragama secara dogmatis. Nah, beragama secara dogmatis ini akan membuat orang terhalang untuk bisa memahami ada yang lain loh di luar yang saya yakini. Fanatik itu boleh dan memang kita harus fanatik, tetapi dogmatis membuat kita terhalang untuk berjumpa dengan keyakinan lain yang sebetulnya di keyakinan yang lain pun ada kebenaran ilahi gitu. Bahkan sebetulnya perjumpaan antar umat beragama itu juga bisa menumbuhkan iman kita. Saya dalam perjumpaan saya dengan saudara-saudara kita umat Muslim, Hindu, Buddha, saya terjadi proses interpenetrasi antara agama saya dengan agama, cara beriman saya dengan cara beriman dia, yang dalam proses penetrasi itu terjadi, iman saya malah makin bertumbuh kepada Yesus Kristus. Bukan kepada Sang Buddha atau kepada Muhammad, enggak. Jadi perjumpaan antar agama itu tidak selalu harus dikhawatirkan. Tapi memang setiap orang harus kuat iman sebelumnya gitu. Nah, kita bisa bertumbuh bersama. Saya selalu yakin kita bisa bertumbuh bersama dalam hidup bersama di tengah kemajemukan. Iman kita bisa bertumbuh. Bapak, kalau Bapak sendiri melihat umat Kristiani khususnya sobat millennials dan juga Gen Z alias anak muda nih Pak, bagaimana tanggapan Bapak selama ini, terutama di tahun 2022, anak muda? Ya, di 2022 ini saya terlalu terkagum-kagum nih dengan anak-anak muda ini. Saya kadang-kadang minder banget gitu. Banyak hal yang saya tidak pahami, yang saya tidak bisa ikuti, dan anak-anak muda itu, terutama kelompok milenial itu lompatannya luar biasa. Saya mengalami masa pertumbuhan yang gimana ya, seperti deret hitung gitu. Nah, kalau anak muda sekarang ini melebihi deret ukur. Lompatannya itu luar biasa. Dan saya sebagai pimpinan gereja mau tidak mau mencoba untuk terus. Soalnya kemajuan teknologi digital misalnya. Dan itu kelebihan dari anak muda sekarang yang tidak lagi tergantung kepada pakem-pakem yang ada selama ini. Kalau kami ini kan selalu pakem-pakem itu diikuti terus. Tapi saya lihat anak-anak muda sekarang lompatannya tidak mau terikat kepada pakem gitu. Tapi bukan berarti mereka jadi lain dari kehidupan ini, enggak. Justru dengan penuh tanggung jawab saya lihatnya. Nah, ini yang menurut saya oleh gereja atau umat beragama lain harus dipahami sebagai karunia Tuhan yang memberi anak-anak muda ini jiwa inovatif,
jiwa kreatif, dan keberanian. Kalau seperti saya ini kan keberaniannya, idealismenya udah merosot karena saya harus pertimbangkan apa kata istri, apa kata mertua, apa kata ipar saya. Anak muda ini nggak peduli dengan itu gitu. Dan lagi saya lihat dengan generasi muda sekarang tidak terlalu seperti kami yang harus berpikir untuk generasi yang akan datang, untuk anak cucu. Gitu. Jadi menabung untuk sampai anak cucu, bahkan bila perlu korupsi untuk anak cucu. Saya lihat anak-anak muda sekarang hidup dijalani dengan penuh tanggung jawab, bahkan kepekaan sosialnya tinggi. Lihat di medsos misalnya, ada seseorang yang membutuhkan bantuan, dengan cepat itu terkumpul untuk membantu itu. Luar biasa, saya menyaksikan tuh hal-hal yang luar biasa dari anak-anak muda sekarang yang menurut saya kita harus pupuk dan salurkan secara lebih baik lagi. Saya bersyukur dengan Pak Jokowi sebagai presiden merekrut anak-anak muda beberapa menjadi staf khusus beliau. Itu sebuah prestasi yang luar biasa. Ini tantangan juga buat teman-teman muda untuk tampil lebih kreatif, lebih inovatif, melebihi kami-kami yang sudah menjelang uzur ini. Oke, Bapak barusan kan mention bahwa ya Bapak bersyukur karena Presiden Jokowi ini merekrut para pemuda gitu ya untuk menjadi staf sus gitu. Tentunya Bapak juga mempunyai harapan di kedepannya untuk pemerintah nih. Apa harapan Bapak kepada pemerintah agar kehidupan umat beragama di Indonesia ini bisa terjaga dengan damai dan juga sejahtera gitu, tenang gitu? Ya, ya. Nah, yang terjadi selama ini kan lebih banyak perjumpaan-perjumpaan para pemimpin agama secara elit. Nah, ini perlu dikembangkan lebih banyak lagi, program-program yang terencana dan terukur sampai ke tingkat kabupaten, bahkan bila perlu sampai ke kecamatan gitu. Banyaknya persoalan-persoalan intoleransi itu kan di akar rumput sekarang ini, tidak di lingkungan elit gitu. Jadi ini perlu diterjemahkan dan diaplikasikan lebih konkret di tingkat grassroots gitu. Jadi harus ada upaya yang serius. Nah, salah satu cara untuk itu adalah proses pendidikan kita. Pendidikan kita harus dibebaskan dari bias intoleransi. Kurikulum, guru-guru, ini yang harus dibereskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek gitu. Diperbanyaklah upaya-upaya untuk, seperti saya katakan tadi, mencerdaskan umat, terutama para guru-guru untuk beragama lebih substantif dan tidak dogmatis. Itu harapan saya kepada pemerintah. Yang kedua, harapan saya kepada pemerintah, harus ada upaya yang lebih tegas berhadapan dengan kelompok-kelompok intoleran. Misalnya penutupan ibadah, rumah-rumah ibadah, main hakim sendiri, itu bagaimanapun harus ditindak oleh pemerintah sangat tegas. Apapun alasannya, tidak ada hak warga sipil untuk melakukan sweeping, penindakan, atau apapun namanya itu. Atas nama agama apapun tidak boleh mestinya di negeri ini. Pemerintah harus tegas dalam hal ini. Banyak warga gereja yang merasa pemerintah tidak hadir saat dia diobrak-abrik gerejanya misalnya. Di sini pemerintah hadir dengan tegas mengatakan itu tidak boleh. Yang berikut juga termasuk masih dalam kaitan ini, saya berharap pemerintah juga makin mempermudah proses-proses pengurusan izin mendirikan rumah ibadah, agama apapun. Karena rumah ibadah itu kan dimaksudkan untuk membuat orang lebih baik. Pasti dong, nggak ada rumah ibadah yang dimaksudkan untuk membuat lebih tidak baik. Jadi mestinya tidak ada alasan untuk mempersulit rumah-rumah ibadah. Saya yakin pemerintah pusat tidak ada masalah, tapi itikat baik pemerintah pusat ini perlu dinampakkan dengan menindak pemerintah-pemerintah daerah yang masih mempersulit, supaya rakyat itu merasa, oh iya, pemerintah hadir. Itu sih harapan saya ke depan. Oke, itu tadi harapan Bapak ya untuk pemerintah nih di 2023. Semoga pemerintah mendengar harapan dari Bapak Gopar. Nah, Bapak, ini tahun 2023 mendatang ini sudah mulai ada euforia pesta politik gitu Pak. Dan banyak anak muda yang khawatir dapat terpolitisasi gitu. Nah, bagaimana Pak tips gitu atau anjuran Bapak agar anak muda ini nantinya tidak ada politisasi agama dan politik identitas gitu, terutama di dalam umat Kristiani?
Ya, 2023 dan 2024 ini memang sungguh mengkhawatirkan karena mulai ada kelompok-kelompok yang mengedepankan politik identitas. Tapi saya percaya anak-anak muda Indonesia tidak termakan dengan itu. Saya percaya anak-anak muda Indonesia itu dengan apa yang saya sebut tadi, jiwa yang bebas, kreatif, inovatif, mampu memutuskan bahwa kami akan memilih yang terbaik. Apakah itu presiden, DPR, mereka akan pilih yang terbaik. Saya percaya itu. Anak-anak muda kita nggak bisa lah dibeli dengan uang. Anak-anak muda kita ini saya yakin nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi terima kasih buat anak-anak muda. Kalau boleh saya harap anak-anak muda justru menjadi pionir dan mengajak kami-kami yang generasi tua ini untuk melihat Indonesia ke depan itu jangan kita terjebak oleh politik identitas. Pasti ya, dan semoga tidak ada politisasi agama Semoga. begitu ya. Oke, Bapak terakhir kita menyambut Natal juga nih dan tahun baru. Ada kata-kata atau pesan dari Bapak untuk semuanya, Pak? Boleh Iya. disampaikan. Ya, pesan saya kepada warga gereja, marilah kita merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan. Allah yang menjadi manusia itu datang dalam rupa kesederhanaan. Maka segala bentuk perayaan, hura-hura, pesta pora hendaknya dihindari. Tapi kita sambut Sang Juru Selamat dengan kerendahan hati, dengan kesederhanaan. Segala hadiah-hadiah, makanan-makanan yang hendak dipersiapkan untuk Natal, sebaiknya itu diorganisir untuk disampaikan dan disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Banyak masyarakat kita yang masih diliputi oleh kesulitan makanan, pangan, papan, dan sebagainya. Kesanalah makna Natal itu harus disampaikan. Dan ingat, jangan membawa simbol-simbol agama untuk memberikan itu. Tapi apa yang diberikan oleh tangan kiri nggak usah diketahui oleh tangan kanan. Jadi kalau memberi, jangan berharap itu, apalagi menjadikan itu sebagai bagian dari proses kristenisasi. Itu harus kita hindarkan. Natal yang sesungguhnya adalah berita sukacita kepada semua orang. Dan mari kita membawa sukacita buat bangsa Indonesia. Itu harapan saya kepada warga gereja dan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Marilah kita merayakan Natal dalam perspektif Indonesia yang majemuk. Kita saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Oke, baik. Terima kasih Terima Pak kasih, Mbak Gomar Laras. Gultom Terima atas kasih. waktu, kesempatan, dan ilmu yang sangat bermanfaat nih untuk Sobat Milenial dan juga Gen Z dimanapun dan kapanpun gitu. Sehat selalu untuk Pak Gomar Terima kasih, Mbak dan Laras. selamat merayakan Hari Natal. Terima kasih, tentunya. Mbak Laras juga. Baik, Sobat Milenial, terima kasih sudah menonton Ngobrol Seru hari ini yang spesial banget. Nantikan lagi ngobrol seru lainnya hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Sobat Milenial IDN Times, dimanapun Anda berada, saya mengucapkan selamat Hari Natal 2022 dan selamat Tahun Baru 2023. Semoga sukacita Natal melingkupi kita semua, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, kita semua diberkati Tuhan dalam menapaki 2023 yang sudah diambang pintu. Tuhan beserta saudara sekalian.